menyembah Yesus Kristus yang telah lahir dalam hidup kami. Puji Dia, puji dan bersama-sama menikmati firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap kami yang duduk diam untuk menikmati firman-Mu dilawat dan diberkati. Pakailah hamba-Mu di dalam urapan Tuhan, supaya hamba berkata-kata menurut ilhaman kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, sehat semua ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari segera kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Masih seputar dari kelahiran Kristus Yesus di bulan Desember ini. Lukas pasal 2 kita akan membaca ayatnya yang ke-8 Lukas pasal 2 ayat 8 sampai pada ayatnya yang ke-14. Seperti biasa kita baca bergantian ayat-ayat tersebut. Sekali lagi Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 14. Saya mulai. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Ayat 14 bagian B berkata, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita berharap pada hari ini bahwa kita adalah pribadi-pribadi atau individu-individu yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang selalu dimuliakan. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang selalu mendapatkan pujian. Kita saja mendapatkan pujian dari manusia senang, betul gak? Apatah lagi langsung pujian ini datang dari Allah,
lewat kebenaran firman-Nya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, saya berharap ya setiap waktu, setiap saat kita umat-umat Tuhan dapat kembali merefleksikan peristiwa-peristiwa kelahiran Kristus, karena ini penting. Ya, ada 5 hal yang menjadi dasar di dalam kekristenan kita berkaitan atau berkenaan dengan hadirnya Yesus Kristus di bumi ini. Dan pada bulan 12 ini kita seluruh umat-umat Tuhan dapat merayakan Natal atau dapat memperingati hari kelahiran daripada Kristus. Lalu nanti beberapa bulan berikut kita juga umat-umat Tuhan akan merayakan Paskah, hari kematian. Ya, dilanjutkan dengan hari kebangkitan. Dilanjutkan lagi dengan hari kenaikan. Ya, sudah 4. Ada yang kelima dan ini belum digenapi, dan saya dan saudara sebagai gereja sedang menanti-nantikan hari yang besar itu, yaitu hari kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Kita berharap bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang tidak sia-sia menanti-nanti atau menunggu kedatangan Kristus datang pada kali yang kedua, mengangkat gereja yang sempurna bawa masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan baik, ayat 8 mengatakan bahwa di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Pada waktu malam. Jadi kondisi, situasi pada waktu itu Alkitab menggambarkan bahwa keadaannya malam. Ya. Nah, hari-hari ini saya kembali membawa orientasi pemikiran kita melihat dunia di mana kita berada. Dunia sekarang sedang gelap. Ya, dunia sekarang sedang mencekam, menakutkan. Ada kegelapan yang sedang menguasai dunia ini. Tapi saudara perhatikan baik ayat selanjutnya yang mengatakan bahwa di tengah-tengah kegelapan itulah maka hadirlah malaikat Tuhan. Dikatakan bahwa tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Katakan amin. Di tengah-tengah ketakutan, oleh karena itu Alkitab mengatakan, firman Allah mengatakan, jangan takut. Nah, kondisi seperti ini juga barangkali kita sedang mengalami. Saya katakan tadi dalam pendahuluan bahwa dunia sekarang sedang dikuasai oleh kegelapan. Kondisi dunia sedang berada di keadaan seperti itu, sama seperti yang dialami oleh para gembala. Ya, waktu mereka berdiam diri, mereka berada dalam kegelapan, diliputi oleh ketakutan, saudara-saudaraku. Tetapi Alkitab mengatakan dalam situasi seperti itu, Alkitab mengatakan bahwa malaikat Tuhan datang kepada mereka, berdiri, ya. Di tengah-tengah mereka seorang malaikat, dan Alkitab mengatakan kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang coba kita kaitkan dulu dengan kitab Nabi Yesaya. Sebentar. Yesaya pasal 60 ayat 1 bunyinya begini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Apa? Kegelapan menutupi bumi. Dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan, perhatikan baik, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Haleluya, jemaat Tuhan. Ya,
Yesaya menubuatkan dan mengatakan bahwa bangkit, bangkit dan menjadi teranglah, sebab terangmu itu datang. Nah, hari ini yang kita bahas adalah satu peristiwa yang hebat, peristiwa yang luar biasa. Bagaimana malaikat Tuhan datang ke tengah-tengah para gembala. Dan Alkitab mengatakan mereka dalam situasi, dalam keadaan yang takut. Lalu bersabdalah malaikat ini, berkatalah malaikat ini, jangan takut. Karena apa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dikatakan bahwa terangmu itu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Masih ada lagi ayat bandingannya. Coba kita lihat kitab Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 1 bunyinya begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Selanjutnya, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kalau jemaat menangkap ayat-ayat yang saya sampaikan, lalu kita bandingkan, semuanya ada keterkaitan. Amin jemaat Tuhan. Lukas mencatat demikian. Di pertengahan kitab dikatakan Yesaya juga mencatat demikian. Bahwa ada terang Kristus, ada terang Allah, ada kemuliaan. Bahkan dalam awal penciptaan alam semesta juga demikian. Alkitab mengatakan di sini dalam kitab Kejadian pada pasal yang pertama dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Kita kan sudah paham dan tahu semua. Istilah gelap gulita nggak bisa dilihat dengan mata. Di sekeliling ini gelap gulita. Saudara-saudaraku, gelap gulita ini pernah menimpa Mesir, pada waktu itu. Kegelapan atau gelap gulita ini pernah menimpa Mesir. Dan selalu saya mau katakan bahwa Mesir ini selalu berbicara tentang dunia ini. Tuhan timpakan tula, yaitu gelap gulita, menimpa Mesir. Tetapi saudara-saudaraku, ada kemuliaan, ada terang Tuhan menaungi umat-umat Tuhan. Dengan kata lain, meskipun atau sekalipun dunia ini diliputi oleh kegelapan atau gelap gulita, tetapi gereja Tuhan harus selalu diterangi oleh kemuliaan-Nya. Katakan ini sudah dikatakan oleh Alkitab. Mesir mengalami gelap gulita. Dunia juga dikatakan oleh Nabi Yesaya mengalami gelap gulita. Bahkan dalam penulisan awal kitab Kejadian ini juga Alkitab mengatakan bahwa bumi ini belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Wah, nggak bisa dibayangkan karena kita belum ada pada waktu itu. Coba saudara bayangkan, kalau dunia ini diliputi oleh gelap gulita, bisa nggak kita beraktivitas? Tidak bisa kita berbuat apa-apa. Saya yakin hanya ada ketakutan. Coba kita contohkan anak-anak kita, anak-anak kecil. Kalau dia berada di dalam satu ruangan, lalu dimati lampu, pasti dia teriak, "Mapa!" Betul nggak? Dia takut gelap. Barangkali kondisi seperti ini pernah menimpa dan sedang barangkali menimpa kehidupan kita. Tetapi warta firman ini datang kepada kita hari ini. Di dalam ayatnya yang ketiga kitab Kejadian, berfirmanlah Allah. Atau bersabdalah Allah. Coba kita bandingkan dengan kitab Lukas tadi. Waktu malaikat ini datang ke tengah-tengah para gembala, dia mengatakan jangan takut. Dan ada kemuliaan Allah atau ada terang Allah yang menguasai kehidupan para gembala yang sedang dalam ketakutan.
Hari ini barangkali kita berkata, saya mulai takut Pak Pendeta. Ada ketakutan dalam hati saya. Ada kegentaran dalam hati saya. Tetapi peristiwa Natal pada hari ini, haleluya, peristiwa kelahiran Kristus pada hari ini membuat kita adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Dia. Karena ada apa, saudara-saudaraku? Ada terang yang daripada Allah. Ya, ada kemuliaan yang daripada Allah yang selalu menaungi setiap kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, sebentar kita akan masuk pada pada tanggal 25. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat menikmati kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan. Kiranya terang daripada Kristus ini terus menaungi dan terus mengiringi setiap perjalanan hidup kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus Kristus
Kristus yang telah lahir dalam hati kami. Engkau menerangi jiwa, hati, dan pikiran kami. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana warta ini datang kepada para gembala, demikian juga kepada Nabi Yesaya menyampaikan kepada umat-umat Tuhan dalam ketakutan. Hari ini juga hati, pikiran, dan jiwa kami boleh diterangi oleh kemuliaan surgawi. Haleluya, kami dapat menghadapi dunia ini, sekalipun dunia ini dalam kegelapan, dengan kemuliaan, dengan terang daripada Kristus. Diberkatilah seluruh jemaat-jemaat Tuhan di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi untuk firman yang sudah kami nikmati pada hari